Kali ini kita kembali membahas SBS terbaru, yaitu volume 115. Wah, ada beberapa pertanyaan yang menarik di sini. Mulai dari serangan dada Nami hingga Oda yang tidak ingin ada banyak karakter yang bisa terbang karena ini adalah cerita bajak laut. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Dimulai dari pertanyaan pertama, seseorang bertanya, di poster buronan Shanks, dia sedang mengintip celana dalam siapa? Oda pun menjawab dengan tegas bahwa Shanks sama sekali tidak sedang mengintip celana dalam siapapun. Bahkan Oda Sensei kesal dan menyuruh orang yang bertanya itu agar dihajar oleh penggemar Shanks. Lalu pertanyaan kedua dari Omanma, dia memberitahu, Odachi, sekarang Anda bisa tenang. Aku sudah menyemprotkan semprotan pengusir Sanada. Sanada tidak akan muncul lagi. Pertanyaan itu pun dijawab oleh Oda. Wah, beneran ada barang seperti itu dijual. Makasih, ini sangat membantu. Namun sialnya pertanyaan berikutnya justru dari Sanada, di mana Sanada memberikan kuis. Apa nama teknik andalan Nami? Boob press atau tekanan dada, boob slap atau tamparan dada, dan boob beam atau sinar dada. Oda pun menjawab jika itu pilihan yang sangat sulit. Namun jika disuruh untuk memilih, maka Oda Sensei pasti paling senang dengan boob press. Kemudian Oda tersadar dan memanggil Omanma yang ternyata semprotannya sama sekali tidak mempan kepada Sanada, membuat Oda menyuruhnya untuk segera menyemprotkan lagi. Namun Oda justru berteriak karena Sanada bertambah banyak, dia telah menggandakan diri. Kemudian pertanyaan berikutnya, seorang pembaca berkata, jika ada negara tempat suku long arm tinggal seperti kerajaan Tehnagehna karena tangan mereka sangat panjang, apakah ada juga kerajaan tempat suku long leg tinggal? Orang yang bertanya menjelaskan kalau dulu dia mendengar bahwa pernah ada sebuah kerajaan di Ruskaina. Apa nama kerajaan tersebut? Oda pun menjawabnya, jika negara asal suku Longleg adalah kerajaan Ashina Gainon, yang artinya kurang lebih, kakimu panjang sekali ya. Sedangkan kerajaan yang dulu pernah berdiri di Ruskaina bernama Kerajaan Otangkaina. Itu adalah permainan kata yang berarti, oh, jadi kamu dulu ada di sini. Lalu pertanyaan selanjutnya, seseorang bertanya bahwa dia selalu menantikan karya Oda Sensei, sehingga dia punya sebuah pertanyaan mengenai Gloriosa. Apakah desainnya terinspirasi dari Brigitte Bardot? Oda pun terkejut dan mengatakan, wah, kamu menyadarinya. Benar sekali, kalau kamu mencarinya di internet, kamu akan langsung mengerti maksudnya. Oda menjelaskan bahwa sejak awal, ciri-ciri Elder Nyon atau Gloriosa memang dibuat berdasarkan konsep bagaimana jika seorang wanita yang sangat cantik menjadi tua. Karena itu ia dimodelkan berdasarkan penampilan masa muda dan masa tua aktris cantik asal Prancis tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Pologram yang muncul di chapter 1165 adalah ayah dari Marco? Soalnya kalau nama mereka digabungkan menjadi permainan kata adalah Marco Polo. Oda pun langsung membenarkannya karena menurut Oda itu sudah tidak bisa disembunyikan lagi dan nama lengkap dari Marco the Phoenix adalah Polo Marco. Oda lalu menjelaskan bahwa pada saat God Valley Incident, Marco sebenarnya sudah lahir, tetapi saat itu ia belum menjadi bajak laut. Namun setelah Graham meninggal dan sejak saat itu Edward Newgate kehilangan rekannya, maka Whitebird membawa putra Graham yaitu Marco ke kapalnya. Lalu seiring waktu, Marco pun tumbuh menjadi tangan kanan yang paling dipercaya oleh Whitebird. Pertanyaan selanjutnya, Oda Sensei, saya punya pertanyaan. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan hanya ada 5 jenis kemampuan terbang yang telah dikonfirmasi di dunia seperti yang pernah dikatakan oleh Pel? Sekarang sudah ada begitu banyak kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk terbang. Sampai-sampai saya benar-benar bingung. Tolong jelaskan. Oda pun terkejut mendapat pertanyaan yang langsung menyerang pada intinya Minasan. Oda lalu menjelaskan,
bahwa selama bertahun-tahun memang banyak yang membahas hal ini. Tapi kalau dipikir dari sudut pandang saya, bagaimana mungkin seseorang di dunia One Piece mengetahui semua informasi yang ada di seluruh dunia? Maksud saya, siapa yang repot-repot meneliti berapa banyak anggota suku Tontata yang bisa terbang? Jadi jawaban resmi di dalam dunia ceritanya adalah itu hanyalah sebatas informasi yang pernah didengar Pel. Namun bagi saya pribadi, kalimat itu sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Kalimat tersebut saya tulis sebagai pengingat untuk diri saya sendiri. Kamu boleh menciptakan sebanyak apapun kemampuan untuk terbang, tetapi jangan terlalu sering menggunakannya. Dan kalau dilihat dari sisi budaya maupun perkembangan teknologi, sebenarnya sudah ada berbagai teknologi yang membuat orang berpikir, kenapa mereka tidak sekalian membuat pesawat terbang saja? Tetapi dunia One Piece memang sengaja dibuat berhenti tepat sebelum mencapai perkembangan ke arah tersebut. Kenapa? Karena One Piece adalah manga tentang bajak laut. Agar tetap setia pada tema laut dan kapal layar, saya tidak bisa membiarkan dunia ini berubah menjadi tempat di mana semua orang bebas berterbangan di langit. Itulah maksud sebenarnya di balik kalimat tersebut. Mulai sekarang pun, saya akan tetap berpegang pada prinsip bahwa kemampuan untuk terbang adalah sesuatu yang langka dan istimewa. Pertanyaan berikutnya, halo Oda-san, mengenai ulang tahun Figureland Shamrock karena dia ingin membuat Elbaf mengalami nasib yang sangat buruk atau bisa diartikan sebagai San atau 3. Dan sepertinya dia juga suka mentimun yang dalam bahasa Jepang berarti Kyuri yang bunyinya mirip Q sama dengan 9. Bagaimana kalau ulang tahunnya 9 Maret saja? Oda pun menjawab, dia itu saudara kembar Shanks, jadi bukannya tanggal 9 Maret memang sudah pasti sejak awal dan urusan mentimunnya sama sekali tidak ada hubungannya. Pertanyaan selanjutnya, Odachi Heso, tolong berikan informasi yang lebih rinci tentang Rocks di Sebek, seperti usia, makanan favorit, dan makanan yang paling tidak dia sukai. Oda pun dengan senang hati menjawabnya. Tinggi badan 435 cm atau 14 kaki 3 inci. Usia saat insiden God Valley 43 tahun. Jika masih hidup sekarang 81 tahun. 7 tahun lebih tua daripada Edward Newgate. Makanan favorit Yaminabe atau hot pot mystery, di mana isi panci dicampur secara acak tanpa diketahui. Domba panggang utuh dan rum bakar yang kuat. Makanan yang paling tidak disukai adalah keju dan susu. Lalu pertanyaan berikutnya, pengisi suara Joy Boy adalah Urara Takano bukan? Bukankah Takano-san adalah orang pertama di dunia yang pernah mengisi suara Monkey di Luffy? Oda pun langsung membenarkannya. Menurut Oda, biasanya untuk karakter-karakter penting, saya akan menerima rekaman hasil audisi agar bisa memilih pengisi suara yang paling cocok. Namun untuk Joy Boy, justru saya sendiri yang secara langsung meminta beliau. Urara Takano adalah pengisi suara Luffy dalam OVA spesial yang dibuat untuk berbagai acara. Bahkan sebelum anime One Piece versi toy animation mulai ditayangkan. Nah, kira-kira kenapa ya saya merasa beliau adalah orang yang paling tepat untuk memerankan Joy Boy? Hahaha, baiklah, karena volume ini juga menghadirkan SBS spesial bersama pengisi suara baru Franky, Subaru Kimura, maka bagian SBS saya berakhir sampai di sini. Sampai jumpa di volume berikutnya. Wah, itulah keseruan antara pembaca One Piece yang selalu mengirimkan pertanyaan yang langsung dijawab oleh Oda Sensei Minasan. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.